Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Seusai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan Dia, kembalilah orang tua Yesus ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang diberikannya. Ketika Maria dan Yosef melihat Dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat, bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Maria pun menyimpan semuanya itu di dalam hatinya. Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya. Ia pun semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Keluarga jalan menuju kesempurnaan. Bapak Ibu, anak-anak yang terkasih, selamat Natal. Bapak Ibu, anak-anak yang terkasih, siapa yang pernah bermimpi, berimajinasi kelak menjadi santo atau menjadi santa? Kalau anak-anak mungkin punya berimajinasi, bermimpi ketika masih muda sudah menjadi kudus seperti Carlo Acutis. Mengapa Bapak Ibu tidak pernah berimajinasi, bermimpi suatu saat akan menjadi santo atau santa? Bapak Ibu tahu sebabnya? Karena yang dihayati adalah selalu kesulitannya, penderitaannya. Lalu mungkin Bapak Ibu berpikir bahwa itu kan hanya ada dalam kitab suci. Tidak mungkinlah saya sebagai suami, saya sebagai istri, saya sebagai anak-anak menggapai kekudusan pada zaman ini. Gua Maria ini, gua Natal ini hasil imajinasi.
Santo Fransiskus ketika mau merayakan Natal, dia berimajinasi bagaimana kisah Natal itu bisa menjadi kenyataan. Bahkan ia berimajinasi apa yang tertulis itu harus menjadi nyata. Maka terus tradisi gereja melanjutkan, ini awalnya adalah karya Santo Fransiskus dari Assisi. Santo Santa itu berasal dari keluarga yang pertama. Santa Elizabeth kan seorang istri, seorang ibu. Santa Maria, Santo Yosef itu kan Santa Maria seorang istri, Santo Yosef seorang bapak. Mereka bisa menjadi santo dan menjadi santa. Dan yang lebih dekat dalam sejarah gereja, kalau Bapak Ibu membaca riwayat Santa Monica, itu juga seorang ibu. Santa Elizabeth dari Hongaria itu juga seorang ibu. Dan pada abad 21 ini ada dua peristiwa besar yang sangat jelas menegaskan bahwa hidup berkeluarga adalah jalan menuju kesempurnaan kasih dan kesucian. Pertama, pada tanggal 21 Oktober 2001, Santo Paus Yohanes Paulus II mengangkat pasangan suami istri Luigi dan Maria Otowski sebagai beato dan beata. Mereka adalah pasangan suami istri. Yang kedua, pada tanggal 18 Oktober 2021, Paus Fransiskus mengangkat pasangan suami istri, yaitu Louis dan Sally Martin sebagai santo dan santa. Paus Fransiskus juga mengangkat seorang anak muda menjadi beato, Carlo Acutis namanya. Jadi kesempurnaan kekudusan itu bukan yang jauh di sana, bukan hanya yang tertulis dalam kitab suci. Mari kita berimajinasi dan mengupayakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perayaan pesta keluarga kudus, gereja mengajak kita semua, teristimewa keluarga Kristiani, untuk bersyukur atas hidup berkeluarga, merawat dan mengembangkannya, sehingga semua dan masing-masing anggotanya semakin dewasa menuju kesempurnaan kasih dan kesucian, dicintai Allah dan manusia. Teladan keluarga kudus Nazaret, mereka tekun dalam doa, taat pada adat istiadat Yahudi, budaya Yahudi. Mereka merayakan Paskah yang kita dengar dalam Injil pesta keluarga kudus ini. Dan mari semua kita, teristimewa para bapak suami, para ibu istri dan anak-anak, mari kita meneladani kata-kata Maria yang harus menginspirasi hidup kita. Kalau ada sesuatu yang belum jelas, Maria menyimpan segala perkara di dalam hatinya dan merenungkannya. Orang lain tidak perlu tahu jatuhnya membangun hidup berkeluarga. Orang lain tidak perlu tahu sakitnya, penderitaan dan kesulitannya dalam hidup berkeluarga. Yang orang lain perlu tahu adalah kesetiaan, kebahagiaan, sukacitanya dalam hidup berkeluarga. Dengan meneladani keluarga kudus dari Nazaret, setiap anggota keluarga harus semakin dewasa
bertambah hikmatnya, semakin dikasih Allah dan manusia. Kalau Bapak Ibu masing-masing anggota keluarga, suami, istri, dan anak-anak setiap hari makin dewasa, setiap hari makin tambah hikmatnya, setiap hari makin merasa dikasih Allah dan manusia, itu tanda-tanda kesucian hidup, dan Bapak Ibu sedang berjalan menuju kesempurnaan. Semoga dengan demikian semua anggota keluarga kita sungguh bertumbuh dalam kesempurnaan kasih dan kesucian. Semoga setiap keluarga selalu setia menjaga kesucian hidup dan menggapai kesempurnaan dalam hidup sebagai orang beriman dan dalam hidup berkeluarga. Kita berdiri, kita perbaharui iman kita.